Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Mutan al-Ajurmiyah. Dan alhamdulillah kita sudah sampai ke pembahasan tentang babul mubtada'i wal khabari, bab tentang mubtada dan khabar. Dan ini adalah yang ketiga dan yang keempat dari babu marfu'atil asma', ya, isim yang dirupakan. Setelah yang pertama fa'il, yang kedua naibul fa'il, yang ketiga mubtada, yang keempat khabar. Dan mubtada dan khabar disatukan dalam satu bab karena memang dua hal ini nggak bisa dipisahkan. Di mana ada mubtada, di situ harus ada khabarnya, ya. Aku dan kamu seperti mubtada dan khabar, tidak akan pernah sempurna tanpa kehadiran. Ini gombalnya ini ya, apa namanya? Ya, penulis ilmu nahwu gombalnya begitu ya. Ini yang digombalin nggak ngerti. Ya, makanya yang digombalin yang ngerti nahwu juga. Ya. Makanya cari istri itu yang bisa bahasa Arab. Ya. Nah, kalau kita mau dapat istri yang bisa bahasa Arab, kitanya juga harus bisa bahasa Arab. Ya. Jangan cuma maunya doang nyari yang punya bahasa Arab. Terus ditanya, emangnya antum bisa bahasa Arab? Dikit-dikit. Baik, ya. Kita ke matannya. Babul mubtada'i wal khabari. Al mubtada'u huwal ismul marfu'ul 'ari 'anil awamilil lafdhiyyati. Mubtada adalah al-ismu, isim, al-marfu'u yang dirafa'kan, al-'ari yang terbebas dari kata telanjang, maksudnya bebas ya. Anil awamilil lafdhiyyati, dari amil-amil lafaz. Nah, lu apaan tuh? Ya. Jadi mubtada adalah isim yang terbebas dari amil-amil lafaz, dari faktor-faktor yang merubah i'rab secara lafaz, ya. Maksudnya apa sih? Mubtada itu terletak di awal kalimat, dan yang menyebabkan dia marfu adalah karena tidak ada yang mengubah hukumnya dari hukum asalnya yang marfu, ya. Bahkan mubtada itu dikatakan marfu'un bil ibtida'i. Kan kalau khobar, apa yang menjadikan khobar marfu? Mubtadanya. Fa'il, apa yang menyebabkan fa'il itu marfu? Fi'ilnya. Tapi giliran mubtada, apa yang menyebabkan mubtada itu marfu? Kan nggak bisa dibilang khobarnya, orang mubtada duluan kok. Tapi apa? Bil ibtida. Karena dia di awalnya itu makanya dia rafa. Jadi mubtada marfu'un, al-mubtada marfu'un bil ibtida'i. Mubtada itu marfu dirafa'kan kali sebagai ibtida, permulaan kata. Makanya beliau mengatakan huwal ismul marfu'ul 'ari 'anil awamil lafdhiyati, yaitu yang terbebas dari amil-amil lafaz. Kenapa bisa bebas? Orang dia di awal otomatis nggak ada yang mendahuluinya kan? Karena dia paling pertama. Baik. Jadi ini definisi mubtada yang ringkas ya. Tapi kalau kita mau jabarkan mubtada itu apa sih? Awal kalimat yang kita ingin jelaskan ya, kita ingin jelaskan lebih lanjut. Seperti kalau kita ingin mengatakan Zaidun aja, ini Zaidun itu objek yang akan kita jelaskan. Nah, ketika kita menjelaskan si Zaid, bisa kita jelasin apa? Apa aja bisa kan? Profesinya bisa, sifatnya, kedudukannya, jabatannya. Misalkan kalau kita mau jelasin sifatnya si Zaid, misalkan Zaid itu orangnya ganteng gitu, misalkan sifat fisik, kita katakan Zaidun jamilun. Kalau kita mau bilang Zaid itu misalkan seorang insinyur, Zaidun muhandisun, ya. Jadi mubtada itu adalah kata yang ingin kita terangkan, yang ingin diterangkan. Dan setiap mubtada butuh khobar. Sesuai namanya, khobar itu apa? Ya, kabar, memberikan kabar bagi mubtada, memberikan informasi atau penjelasan tentang si mubtada. Entah itu menjelaskan kedudukannya, keadaannya, sifatnya, profesinya, jabatannya dan sebagainya. Begitu. Jadi khabar itu bisa apa aja. Baik. Tadi udah dijelaskan definisi dari mubtada. Kemudian yang kedua, wal khabaru huwal ismul marfu wal musnadu ilaihi. Dan khabar adalah isim yang dirafa'kan, yang disandarkan kepadanya. Maksudnya apa?
Tindakan modal awal. Jadi kalau ada dua isim nih, misalkan Zaidun Thalibun, kita lihat Thalibun itu ditempelin kan ke mubtadanya, ke Zaidunnya kan. Jadi itu yang dimaksud dengan disandarkan kepadanya, ya. Wal ismul maf'ul musnadu ilaihi. Ya Zaidun Thalibun. Maka Thalibun itu disandarkan kepada si Zaid, ya. Artinya dia menjelaskan si Zaidnya. Baik. Nahwu qaulika Zaidun qaimun wa Zaidani qaimani wa Zaiduna qaimuna. Ya contohnya Zaidun qaimun wa Zaidani qaimani wa Zaiduna qaimuna. Lagi-lagi beliau nggak jelasin dan kaidah mubtada khabar harus begini dan begini. Enggak, tapi beliau ngejelasinnya pakai apa? Pakai contoh. Contohnya Zaidun qaimun. Giliran mubtadanya mufrad, khabarnya mufrad juga, Zaidun qaimun. Kemudian ketika musanna Az-Zaidani qaimani. Giliran jamak Az-Zaiduna qaimuna. Nah, ini isyarat bahwa mubtada dan khabar harus sama dari sisi bilangannya. Kalau mubtadanya mufrad, khabarnya mufrad. Mubtadanya musanna, mubtadanya jamak, khabarnya jamak, ya. Tapi jangan terkecoh. Yang penting sama-sama jamak, bukan harus sama jamaknya. Paham nggak? Sama-sama jamak, bukan harus sama jamaknya. Jadi yang mesti kalau mubtada jamak taksir, khabarnya jamak taksir, enggak. Pokoknya kalau mubtadanya jamak, khabarnya jamak. Misalkan mubtadanya jamak taksir, bisa jadi khabarnya jamak taksir juga, bisa jadi khabarnya jamak mudzakkar salim, karena tergantung konteksnya. Misalkan kita mau mengatakan para laki-laki itu adalah orang Islam, kan nggak ada jalan lain selain bikin khabarnya yang jamak mudzakkar salim kan? Ar-rijalu muslimuna. Tapi kalau kita mau bikin kalimat laki-laki itu adalah para pedagang, ar-rijalu tujjarun. Nah, ini pas banget sama-sama jamak taksir. Jadi nggak ada keharusan ya mubtada khabar itu harus sama jamaknya, enggak. Yang penting harus sama-sama jamak. Ya. Jadi dari contoh ini Zaidun qaimun, Az-Zaidani qaimani, Az-Zaidun qaimuna, ada beberapa kaidah yang bisa kita ambil. Yang pertama, mubtada dan khabar harus sama dari sisi bilangannya. Kemudian yang kedua, harus sama dari sisi jenisnya ya. Jadi kalau mubtadanya mudzakkar Zaidun, khabarnya qaimun. Giliran yang berdiri si Aisyah, maka Aisyah itu qaimatun, ya. Kemudian al-muslimatani qaimatani. Al-muslimatu qaimatun. Kemudian dia ada kaidah lagi bahwa mubtada itu harus ma'rifat, ya. Mubtada harus ma'rifat. Makanya ketika musanna kita nggak boleh mengatakan misalkan dua orang Zaid itu berdiri, nggak boleh Zaidani qaimani, ya. Tapi az-Zaidani qaimani, ya, al-muslimani qaimani, ya. Seperti yang sudah kita pelajari ya di bisa bahwa kalau jumlah ismiyah rumusnya adalah madu manis dari malam, ya. Kaidah yang pertama madu, marfu keduanya, artinya mubtada dan khabar sama-sama marfu. Kemudian yang kedua manis, mubtada dan khabar sama jenisnya, ya. Kalau mudzakkar, muannas. Yang ketiga dari, mubtada harus ma'rifat, ya. Jadi mubtada itu harus ma'rifat. Gimana khabarnya? Khabar hukum asalnya nakirah. Hukum asal khabar itu nakirah. Khabar boleh ma'rifat dengan syarat dia nggak berubah jadi sifat atau badal. Misalkan Zaidun, ya, kita mau mengatakan Zaid itu ganteng, maka kita nggak boleh bilang Zaidun al-jamilu, karena kalau Zaidun jamilun kalimat sempurna, Zaid itu ganteng. Tapi kalau Zaidun al-jamilun nggak sempurna kalimatnya, itu frase aja, Zaid yang ganteng. Ini kalimat bukan, belum ada informasinya, seperti itu, ya. Jadi hukum asal nakirah, kalau mubtada kan harus ma'rifat. Tapi kalau khabar dia hukum asalnya nakirah, bukan harus nakirah, ya. Karena ada juga yang ma'rifat. Contohnya gimana? Contohnya hada Zaidun atau huwa Zaidun atau ana Zaidun. Ananya kan dhamir ma'rifat. Zaidunnya ma'rifat juga. Boleh kan? Karena Zaid ini nggak bisa berubah jadi sifat ataupun badal. Ya, jadi memang pembahasan ini itu biasanya untuk kata yang bukan dari sananya ma'rifat. Seperti misalkan ya,
buku itu bagus ya. Maka yang benar al-kitabu jamilun. Kalau kita bilang kitabun jamilun atau al-kitabul jamilu, maka ini nggak sempurna. Kenapa? Karena jadi na'at man'ut ya, seperti itu. Jadi sifat. Jadi yang ketiga kaidahnya kita harus ma'rifat. Tapi nanti ada keadaan di mana mubtada boleh nakiro. Jadi kan sekarang kita belajar mubtada harus ma'rifat nih. Tapi nanti ada keadaan di mana mubtada boleh nakiro. Contohnya gimana? Contohnya kalau mubtadanya diakhirkan. Kalau kita mengatakan rojulun fil baiti nggak boleh. Rojulun fil baiti ini nggak boleh. Karena mubtadanya harus ma'rifat. Bolehnya ar-rojulu fil baiti. Tapi keadaan sesungguhnya memaksa kita untuk mengatakan bahwa kita kan nggak tahu tuh yang di dalam rumah siapa. Kita memaksa ini harus nakiro. Maka caranya gimana? Di belakangnya. Fid dari rojulun. Di dalam rumah ada seseorang. Itu mungkin ini maling kali ya, soalnya dia nggak tahu kan fit dari rojulun, di dalam rumah ada seseorang yang dia nggak kenal siapa itu, orang tak dikenal ya, tamu tak diundang gitu ya. Jadi fit dari rojulun ini boleh nakiro. Kenapa? Karena diakhirkan. Dan nanti ada beberapa pembahasan yang membolehkan mubtada nakiro. Tapi ini nanti ya, kalau antum udah tuntas belajar yang dasar-dasar, baru nanti boleh ya belajar yang yang seperti ini. Nah, tadi yang fit dari rojulun, berarti itu fit darinya itu adalah khobarnya. Iya. Oh, jadi dibalik itu ya. Iya. Kan nanti ini di bab mubtada khobar ini nanti di akhir-akhirnya dijelasin bahwa khobar itu ada dua jenis. Ada khobar yang tunggal, ada khobar yang majemuk ya. Jadi ada khobar yang terdiri dari satu kata, ada khobar yang terdiri dari beberapa kata. Nah, fit dari termasuk khobar yang terdiri dari dua kata kan, fi sama dari. Oke, gitu. Majemuk. Bisa majemuk. Nanti setelah ini kita bahas insyaallah. Baik. Kita kembali ke matanya. Fadhahiru ma taqaddama dzikruhu. Maka yang zahir itu, yang maksudnya mubtada yang zahir itu udah disebutkan sebelumnya. Mana maksudnya? Itu yang Zaidun qaimun, az-Zaidani qaimani, Zaidun qaimuna. Jadi nggak usah disebutin lagi di sini. Maksudnya mubtada yang zahir itu contohnya Zaidun qaimun, az-Zaidani qaimani, az-Zaiduna qaimuna. Ya. Wal mudmaru isna asyara, ya. Jadi kan wal mubtada qismani, zahirun wa mudmarun. Mubtada itu ada dua jenis ya. Zahirun wa mudmarun. Zahir dan dhamir. Fa zahiru ma taqaddama dzikruhu. Maka zahir itu apa yang sudah disebutkan sebelumnya. Ya. Yang mana tuh? Ya. Yang Zaidun qaimun, az-Zaidani qaimani, az-Zaiduna qaimuna. Jadi ini mubtadanya kan zahir kan? Zaidun, az-Zaidani dan az-Zaiduna. Wal mudmaru isna asyara, dan yang dhamir itu ada 12. Wa hiya ana wa nahnu wa anta wa anti wa antum wa antum wa antunna wa huwa wa hiya wa huma wa hum wa hunna. Nahu qalika ana qaimun wa nahnu qaimuna wa ma asbaha dzalika. Jadi khobar itu sama seperti fa'il, sama seperti naibul fa'il, ada yang zahir, ada yang dhamir. Ya, yang dhamir ya pakai aja isim dhamir, pakai aja dhamir itu dari anas, dari huwa sampai nahnu ya. Contohnya ana qaimun wa nahnu qaimuna ya. Baik. Ada pertanyaan di sini? Satu hal yang harus antum catat ya ketika bahas mubtada khobar. Kalau mubtadanya mufrad ya mudah lah ya. Contohnya Zaidun ya muslimun ya. Kemudian kalau yang mubtadanya musanna, contohnya misalkan al-muslimani, thalibani. Kalau yang mubtadanya jamak mudzakkar salim, al-muslimuna misalkan tullabun, ya al-muslimuna tullabun. Kemudian yang jamak taksir, contohnya ar-rijalu tullabun. Yang harus jadi perhatian antum adalah ketika kita membahas lagi-lagi jamak taksir li ghairil akil. Karena ini banyak yang terkecoh. Ya, kan kalau mufrad musanna jamak ya tinggal diikutin aja kan kaidahnya ini kaidah asal. Tapi kalau jamak taksir li ghairil akil, dia dihukumi apa? Dia dihukumi mufrad muannas, ya. Misalkan kalau kita mau mengatakan ya rumah itu kecil, kita katakan al-baitu kecil apa? Shaghirun. Al-baitu shaghirun.
Tapi kalau kita mau mengatakan rumah-rumah itu kecil, baitun jamannya apa? Buyutun ya, berarti al-buyutu saghiratun. Jadi enggak al-buyutu sigharun, tapi al-buyutu saghiratun. Jadi enggak jamak. Kan tadi katanya madu manis dari Malang sama bilangannya. Mubtada'nya mufrad, khabarnya mufrad, mubtada'nya musanna jamak-jamak. Tapi giliran bahas jamak taksir lebih akil. Ya sekalipun mubtada'nya jamak taksir, tapi khabarnya harus mufrad. Ya, jadi al-buyutu saghiratun ya. Misalkan masjid itu besar ya. Al-masjidu kabirun. Giliran masjid itu besar, al-masajidu kabiratun ya. Ini lebihnya buat antum. Jadi kalau pembahasan mubtada khabar soal yang memang mudah ya, untuk mufrad, musanna, jamak mudzakkar salim, jamak taksir itu mudah. Yang jamak taksir lil akil, tapi ada perhatian di jamak taksir li ghairil akil ya. Ini dihukumi mufrad muannas ya. Dia al-buyutu jamilatun, al-masajidu kabiratun ya, seperti itu. Dan yang juga antum harus perhatikan ya, ketika jamaknya itu misalkan dari jenis sifat ya. Ini juga karena sering terkecoh kita. Misalkan kita ingin mengatakan bahwa para siswa itu kecil-kecil ya. At-tullabu, jangan mentang-mentang kecil itu shaghirun terus jamaknya shaghiruna gitu. Enggak ada, shaghiruna itu enggak ada. Tapi gimana? Iya, at-tullabu shaghiratun lagi. Itu kalau jamak taksir li ghairil akil. Kalau jamak taksir lil akil ya harus sama-sama jamak. Apa jamaknya shaghir? Sighorun. Dia aneh hanya ingin menekankan kalau shaghir jangan dirubah jadi shaghiruna, mentang-mentang dia mudzakkar terus jamaknya jamak mudzakkar salim kan. Shaghir itu jamaknya bukan shaghirun tapi sighorun ya. Jadi at-tullabu sighorun ya, at-tullabu sighorun. Dan ini sighar ini berlaku untuk yang jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim. Jadi at-tullabu sigharun, at-talibatu sigharun. Ya, sama-sama sigharun ya. Karena ya menurut ya Durusul Lughah yang dikarang oleh Dr. Fi Abdul Rahim, di sana dikatakan bahwa saghiratun itu enggak ada. Saghiratun itu bukan bahasa fusha. Yang fusha adalah sigharun. Paham ya? Jadi fusha atau apa? Fasih. Fasih itu berarti bahasa paling formal ya, paling resmi ya. Jadi enggak ada saghiratun, adanya sigharun aja. Jadi baik jamak mudzakkar sama jamak muannas, khobarnya itu sama-sama sigharun. Jadi enggak at-tullabu sigharun, at-talibatu saghiratun. Karena saghiratun itu enggak ada. Yang ada sigharun ya. Nah, yang semacam ini bersifat samai. Makanya penting ya untuk mengetahui yang seperti ini. Baik. Itu tanbih aja ya. Tanbih yang harus diperhatikan. Baik, selanjutnya beliau mengatakan apa di sini? Wal khabaru qismani. Khabar itu ada dua jenis. Mufradun wa ghairu mufradin. Khabar mufrad dan khabar ghairu mufrad, ya. Fal mufradu nahwu qaulika Zaidun qaimun. Maka khabar yang mufrad itu contohnya Zaidun qaimun. Tapi hati-hati. Istilah mufrad di sini bukan seperti istilah mufrad musanna jamak. Mufrad di sini maksudnya yang jadi khabar itu satu kata. Kalau ghairu mufrad yang jadi khabar lebih dari satu kata. Artinya Zaidun qaimun sama Az-Zaidani qaimun sama Az-Zaiduna qaimuna ini semuanya khabarnya mufrad namanya. Kenapa? Karena kalau kita ngomong Zaidun qaimun mana khabarnya? Qaimun. Az-Zaidani qaimani mana khabarnya? Qaimani. Az-Zaiduna qaimuna mana khabarnya? Qaimuna. Sekalipun dia musanad atau jamak tapi konteksnya bukan di situ, tapi dari sisi ada berapa khabarnya. Ya. Adapun yang ghairu mufrad, nah ini lebih dari satu kata, ya. Wa ghairu mufradi arba'atu asya'a, ya. Dan khabar ghairu mufrad itu ada 4 macam, ya.
Yang pertama al-jaru wal majruru ya. Al-jaru wal majruru. Nahu Zaidun fid dari ya. Yang pertama jar dan majrur. Contohnya Zaidun fid dari. Apa arti Zaidun fid dari? Adalah Zaidun fid dari. Zaid ada di dalam rumah. Sekarang kita lihat Zaidun fid dari. Mana yang jadi khabarnya Zaidun? Fi-nya aja, ad-darinya aja atau fid dari? Fid dari kan berapa kata tuh? 2. Ini yang disebut ghairu mufrad. Yang jadi khabar itu bukan satu kata tapi dua kata. Fid dari sepaket ya. Makanya kita ngirofnya gimana tuh? Ngirofnya Zaidun mubtadaun marfuun wa alamatu rafi'i dhammatun dhahiratun bi akhirih. Fid dari satu-satu dulu. Fi harfu jarin, ad-dari majrurun bi fi wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Al-jaru wal majruru muta'alliqun atau muta'alliqun bi mahdhufin takdiruhu kainun fi mahalli raf'in khabarun mubtada'i. Pelan-pelan ya. Kita terjemahin atau tuh. Al-jaru wal majruru. Jar dan majrurnya. Kan ini jadi khabar bukan jarnya aja kan? Tapi jar dan majrurnya kan? Muta'alliqani. Keduanya itu berkaitan bimahdufin dengan sesuatu yang dibuang. Takdiruhu kainun. Yang dibuang tadi takdirnya adalah kainun. Apa arti kainun? Ada. Fi mahali rafin pada kedudukan rafa khabarun mubtada menjadi khabar mubtada. Jadi fid dari itu kita nggak bisa bilang dia itu marfu, tapi kedudukannya yang marfu, paham ya? Kita nggak bisa menekan fid dari itu marfu, tapi kedudukannya yang marfu karena fid dari ini menempati khabar mubtada. Terus apa yang dimaksud dengan muta'alliqun bi takdiru kainun? Maksudnya adalah dalam bahasa kita sekalipun kalau kita ngomong Zaid di rumah maksudnya apa? Zaid ada di rumah. Artinya ketika kita mengucapkan Zaidun fid dari itu takdirnya adalah Zaidun kainun fid dari. Zaid ada di rumah. Ya, jadi khabar ghairu mufrad yang pertama adalah jar majrur, tapi perhatikan tidak semua jar majrur bisa menjadi khabar ghairu mufrad. Dilihat maknanya. Karena kemarin ada tuh waktu lagi bahas ini ya di kelas tatap muka, dia bikin kalimat Zaidun ya ilal madrasati. Nah, kalau Zaidun fid dari, Zaid ada di rumah. Tapi kalau Zaidun ilal madrasati, ke sekolah. Zaid ke sekolah. Ini kalimat. Ini kalimat. Pergi ke sekolah. Nah, harus ada kata perginya kan? Nah, jadi nggak bisa. Jadi nggak semua jar majrur bisa dibikin khabar ghairu mufrad, ya. Zaidun ilal madrasati, Zaid ke sekolah. Maksudnya apa Zaid ke sekolah? Zaid ada ke sekolah. Maksudnya apa? Nggak bisa kan? Jadinya kalau Zaidun ilal madrasati, ila itu nggak bisa dipakai buat khabar ghairu mufrad. Jadi kita pakainya yang normal, misalkan al-qalamu alal maktabi. Pokoknya kalau antum tambahin kata ada bisa dipahami, berarti itu bisa. Pulpen ada di atas meja, dipahami? Pahami. Tapi kalau Zaidun minal Hindi, Zaid dari India, Zaid ada dari India, kan enggak kayak gitu ya. Jadi khabar ghairu mufrad ini dari jenis yang majrur nggak bisa semuanya dipakai. Ya pokoknya cara mengecek bisa nggak bisanya antum tambahin kainunnya, tambahin kata ada, dipahami nggak? Kalau dipahami berarti bisa. Tapi ini yang pertama ya. Jadi jar majrur. Selain kata kainunnya ada ya? Ada nggak? Ada istaqarra. Jadi boleh Zaidun kainun fid dari, boleh Zaidun istaqarra fid dari. Artinya Istaqarra sama, iya. ada juga. Cuma nanti bedanya kalau pakai istaqarra ribet dia. Kan istaqarra fil madi, harus dicari fa'ilnya mana. Tapi kalau Zaidun kainun fid dari, kan kalau Zaidun kainun fid dari selesai. Zaidnya mubtada, kainun khabarnya, fid dari jar majrur selesai. Tapi kalau Zaidun istaqarra fid dari, Zaid mubtada, istaqarra fi'il, fa'ilnya Zaid, jumlah fi'il fa'ilnya menjadi khabarnya Zaid. Ribet. Ya. Makanya yang kainun aja. Berarti ada ya? Ada. Ya, kalau i'rab itu memang Namanya itu. iya. ya tinggal antum maunya yang susah apa yang gampang. Karena ada orang sukanya tantangan, dia nggak mau yang gampang-gampang, maunya susah. Wa dzarfu, yang kedua dzaraf ya. Jadi dzaraf juga bisa menjadi khabar ghairu mufrad. Dzaraf itu apa sih dzaraf?
keterangan ya. Keterangan. Bisa keterangan tempat, bisa keterangan Waktu. ya. Misalkan di sini contohnya, naqalika Zaidun indaka, ya Zaidun indaka. Zaid ada di sisimu, ya di sampingmu, ya Zaid ada di sampingmu, ya. Zaidun indaka. Yang jadi khabar yang mana? Bukan inda aja. Bukan kaknya aja, tapi indaka. Makanya ngerobnya Zaidun mubtadaun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Kemudian indaka satu-satu dulu. Indah apa? Surah apa? Surah makan ya. Zorful makan mansubun. Nah ini jangan terkecoh ya. Zorob itu mu'rab dia, jangan dibilang mabni. Jadi jangan dikatakan indah itu mabni al-fath, enggak. Dia tuh mu'rab. Jadi indah itu zorful makani mansubun wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhafun. Kan kaidahnya kalau dzaraf itu setelahnya pasti mudhaf ilaih. Wal kafu dhamirun muttasilun mabnin al fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Nah baru wal dzarfiyatu ya muta'alliqun bi mahdhufin taqdiru kainun fi mahalli raf'in khabarul mubtada'i. Jadi beda nirobnya. Kalau jar majrur al jaru wal majrur. Kalau dzaraf wal dzarfiyatu ya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, belum paham Cang. Yang tadi yang mana? indah itu kan berarti dia mansub ya. Ya apa tuh mansub tadi ya? ya kan dzaraf makan mansub. Nah, berarti kan kakaknya itu beda sendiri, dipisah. Mudhaf ilaihnya ya. Karena kaidahnya setelah dzaraf itu adalah mudhaf ilaih. Nah, terus yang antum bingungin yang mana? Cara ngeloknya itu panjang tadi. Oh emang Pak. Memang kalau ngirat itu harus gitu satu-satu dulu, habis itu dijelasin keseluruhannya. Kan Zaidun indaka, ya memang indaka itu kan khobarnya Zaid. Tapi kan indah sama ka masing-masing punya i'rab sendiri kan? Iya. Jadi di i'rabnya sama kayak Zaidun Fidari ya. Yang tadi ya. Kan Fidarinya dia khobarnya Zaidun, tapi fi-nya sendiri sama dari sendiri bisa di i'rab kan? Jadi i'rabnya itu satu-satu dulu. Pihak kujarin dari majrur bi fi, habis itu baru al jaru majrur kayak gitu. Paham ya? Jadi urutan i'rab tuh satu-satu dulu, habis itu baru keseluruhannya, ya. Baik, kemudian wa fi'lu ma'a fa'ilihi. Yang ketiga, ya. Gini, ada khabar yang bentuknya fi'il fa'il. Ini aneh ya. Kita lagi bahas jumlah ismiyah tapi khabarnya malah jumlah fi'liyah. Jadi ada khabar yang ya, jadi ada jumlah ismiyah yang khabarnya jumlah fi'liyah. Contohnya ini. Ya, Zaidun qama abuhu, ya Zaidun qama abuhu. Zaid itu telah berdiri bapaknya. Ini versi ribet dari qama Abu Zaidin. Sama kan? Apa bedanya? Qama Abu Zaidin dengan Zaidun qama abuhu. Sama, bedanya kalau qama Abu Zaidin kita nggak bisa ngasih efek kejutan. Kita mau ngapain lagi kalau qama Abu ya nggak ada pilihan selain ngomong Zaidin kan? Tapi kalau kita nggak awali dengan kata Zaidun qama, nah ini bisa siapa aja kan? Zaidun qama ummu, qomat kalau ummu. Zaidun qama akhuhu, abuhu, ya, waladuhu, ibnuhu. Jadi variasinya masih banyak. Tapi kalau udah qama abu, ini nggak ada pilihan lain selain ngomong Zaidin, ya. Seperti itu ya. Jadi bedanya di penekanannya ya. Jadi kalimatnya Zaidun qama abu ini i'rabnya gimana? Seperti yang dia bilang satu-satu. Coba itu ya. Enggak, antum perhatiin nih. Oh iya. Perhatiin. Zaidun qama abu i'rabnya gimana? Zaidun mubtada'un marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Satu-satu dulu, qama di i'rab sendiri, abu sendiri, habis itu baru wal jumlatu, ya. Qama fi'lun madin mabniun 'alal fathi. Mana fi'ilnya? Udah, kalau mabni itu enggak usah pakai walamatu. Itu mu'rab. Ya, fokus. Abuhu abu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'il wawu niyabatan 'anid dhammati li'annahu minal asma'il khamsati wa huwa mudhafun. Wal ha'u dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Baru kita jelasin bahwa qama abuhu ini jadi khabarnya si
Zaidun. Kan kalau jar majrur pakainya al jar wal majrur. Kalau dzaraf wa dzarfiyatu. Kalau ini wal jumlatu, jadi keseluruhan minal fi'li wal fa'ili ya fi mahalli raf'in khabarul mubtada'i. Oh, yang mengikuti rofaknya dari muktadanya ya. Jadi kan kita nggak bisa bilang kalau yakumu zaidun marfu kan? Koma abu itu marfu kan? Nggak bisa kan? Karena dia kalimat. Tapi kedudukannya yang marfu. Iya, kedudukan. Kedudukannya koma abu marfu kenapa? Mengikuti Karena jadi khobar, ya, paham ya? Jadi wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahalli raf'in khabarul mubtada'i. Ya, seperti itu. Kemudian khabar ghairu mufrad yang keempat adalah wal mubtada'u ma'a khabari. Nah, ini lucu ya. Ada mubtada yang khobarnya mubtada khobar, ya. Mubtada khobarnya apa? Mubtada khobar. Contohnya ini, Zaidun jariyatuhu zahibatun, ya. Ini yang di ini nih, telepon nih, pakainya za ya. Zaidun jariyatuhu zahibatun. Zaidun jariyatuhu zahibatun. Zaid itu budaknya kabur, ya. Budaknya pergi. Ya, budaknya pergi. Jadi Zaidun mubtada, jariyatu mubtada lagi. Zahibatun khobar, tapi khobarnya siapa? Khobarnya jariyah. Nah, keseluruhan kalimat jariyatu zahibatun jadi khobarnya Zaidun. Nah, kita i'rab yuk. Zaidun jariyatuhu zahibatun, ya. Zaidun jariyatuhu, ya, zahibatun. I'rabnya Zaidun mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun dhahiratun fi akhirih. Jariyatuhu jariyatu mubtada lagi dia. Mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhafun wal ha'u dhamirun muttasilun mamnun 'ala dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Zahibatun khobarul mubtada'i marfu'un. Tapi dia khobarnya mana? Yang pergi si Zaidnya apa budaknya? Budaknya. Ya, maka khobarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Nah, keseluruhan kalimat jariyatuhu zahibatun jadi khobarnya Zaidun. Makanya kita bilangnya wal jumlatu. Jadi kalau mubtada khobar sama fi'il fa'il sama-sama wal jumlatu depannya. Wal jumlatu minal mubtada'i wal khabari fi mahalli raf'in khabarul mubtada'i. Kayak gitu ya. Dan memang kalau kita bikin mubtada yang khabarnya mubtada khobar, ada syaratnya. Syaratnya mubtadanya itu harus ada domir aidnya. Domir yang kembali kepada mubtada yang awal. Ya, perhatikan ya. Zaidun jariyatu zahibatun. Zaid, lihat jariyatu ada hanya kan? Iya. Jadi hanya ini sebagai pengikat ya, pengikat ke Zaidnya. Harus begitu, karena nggak boleh. Karena kalau kita ngomong misalkan Zaidun Jariyatu. Jariyat ya, Zaidun al jariyatu zahibatun. Ini maksudnya apa? Itu kayak kita mau ngomong terus kita ralat gitu. Zaid budak itu pergi, dan budak itu nggak ada hubungannya sama Zaid kan? Jadi kayak kita mau ngeralat. Nah, syaratnya kalau kita mau bikin itu sebagai khobarnya si Zaid, harus ada domir yang kembali kepada si Zaidnya. Zaidun jariyatuhu zahibatun. Atau kalau tadi kalimatnya Zaidun al jariyatu zahibatun, justru tapi nggak bisa juga ya. Zaidnya muzakkar, khobarnya muannas, nggak bisa. Oke, jangan. Saya mau nanya juga. Tadi kan syaratnya kalau mubtada itu harus ma'rifat dulu ya. Nah, ini kok Zaidun jariyatuhu zahibatun. Sedangkan Zaid itu sendiri adalah harusnya ma'rifat kan, az-Zaidu gitu. Bukan. Antum harus merujuk lagi waktu bahas ma'rifat. Ma'rifat ada berapa? 6. Yang pertama apa? Itu yang pertama malah nama orang. Nama orang itu udah ma'rifat, jangan dibikin ma'rifat lagi. Ya. No. Iya. Nama orang udah ma'rifat, jangan dibikin ma'rifat lagi. Kirain antum mau ngomong yang jariyatuhunya. Tapi jariyatuhu pun udah ma'rifat, mana bukti ma'rifatnya? Dia idhofah kepada domir. Idhofah kepada yang ma'rifat, ya ma'rifat. Ke depannya nih. Enggak. Paham ya?
Ya, fokus ya. Sebenarnya ini antum udah belajar. Ibaratnya dasar-dasarnya itu udah antum pelajari. Ini tinggal mengambil kembali memori yang udah tertanam. Kalau ditanam ya. Yang jadi masalah kalau memorinya nggak ditanam. Baik. Ada lagi pertanyaannya? Oh iya. Hah? Nggak ada. Baik, kita cukup sampai sini. Ini lumayan juga nih panjang bahasannya. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.